kita mulai untuk pembelajaran agama Buddha pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Mari kita mulai. Semuanya bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baiklah anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar agama Buddha yang akan melanjutkan di KB yang akan Ibu jelaskan di sini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan di KB 9, yaitu menolong dengan ikhlas. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi pada hari ini, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pertolongan sejati? Jadi di sini, pertolongan sejati adalah mampu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi, seseorang membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan. Hal yang perlu diperhatikan saat memberi pertolongan sejati adalah dengan hati yang ikhlas. Jadi ketika seseorang menolong orang lain dengan hati yang ikhlas, maka orang tersebut tidak akan berpikir tentang imbalan. Setiap orang pasti pernah menerima pertolongan dari orang lain. Contohnya, kita pernah mendapatkan pertolongan dari kawan kita, dari mama papa kita, dari kakak kita, ataupun dari orang lain yang kita tidak kenal. Berarti kita sedang menerima jasa kebajikan. Kenapa Ibu katakan kita menerima jasa kebajikan? Karena orang yang menolong kita itu adalah orang yang meringankan beban penderitaan kita, sehingga bisa disebut kita telah menerima jasa kebajikan. Buddha selalu menolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih, serta menolong semua makhluk yang menderita tanpa mengharapkan pujian. Jadi kita harus mencontoh seperti yang Buddha lakukan. Harus ikhlas dalam memberikan pertolongan. Di sini juga pernah dikatakan oleh Buddha pernah menolong biku yang sedang sakit parah, yang mana biku yang lain tidak mau menolongnya karena merasa jijik, sehingga tak seorang pun yang mau menolong. Umat Buddha harus mencontoh pertolongan sejati yang dilakukan oleh Buddha. Memberi pertolongan kepada makhluk lain tidak boleh menyesal. Contohnya, ketika kita memberikan uang kepada orang lain, kita tidak boleh mengungkit kembali. Kenapa saya tadi memberikan uang kepada teman saya? Harusnya bisa untuk membeli minuman atau makanan. Itu tidak boleh. Berarti ketika kita menyesal, berarti kita tidak punya rasa ikhlas. Memberikan pertolongan sejati
merupakan perbuatan mulia yang wajib kita lakukan sebagai wujud menjalankan ajaran Buddha. Baiklah Nana, Ibu akan melanjutkan di KB 10, pertolongan tanpa pamrih. Nah, ini lanjutan dari KB 9. Di sini Ibu akan melanjutkan pertolongan tanpa pamrih yang dilakukan oleh Sutasoma. Siapa itu Sutasoma? Ketika Bodhisattva telah lahir sebagai pangeran, beliau terlahir sebagai pangeran yang diberi nama Sutasoma. Ayah Sutasoma bernama Raja Hastinapura atau yang disebut dengan Prabu Mahaketu. Sutasoma sungguh menjadi pemuda yang sangat rajin beribadah serta mencintai agama Buddha. Pada waktu itu, Sutasoma pergi dari kerajaan. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, kenapa Sutasoma pergi dari kerajaan? Sutasoma pergi dari kerajaan karena tidak senang akan dijodohkan serta diangkat menjadi raja. Pangeran Sutasoma pergi menuju sebuah hutan dan kemudian bersembahyang di sebuah kuil dan didatangi oleh Dewi Wijukarali. Jadi ketika Pangeran Sutasoma itu pergi ke hutan, kemudian menemukan sebuah kuil, Pangeran Sutasoma berdoa atau bersembahyang. Pangeran Sutasoma pergi menuju pegunungan dan sampai di pertapaan, Pangeran Sutasoma mendengar cerita tentang seorang raja yang gemar makan daging manusia. Nah, jadi di situ, di pegunungan situ, ada seorang raja yang gemar makan daging manusia. Jadi seperti raksasa ya. Nah, ketika mendengar cerita itu, Pangeran Sutasoma penasaran. Bagaimana bisa seorang raja yang bisa menjadi raksasa atau gemar makan daging manusia? Siapa nama raja tersebut? Nama raja tersebut adalah Raja Purusada atau yang disebut dengan Kalmasada. Raja yang tinggal di hutan, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi raksasa dan gemar makan daging manusia. Jadi pada waktu itu tidak ada makanan dan beliau menginginkan daging yang ada daging manusia yang sudah meninggal. Kemudian karena merasa daging itu enak, maka itu menjadi kebiasaan Raja Purusada untuk makan daging manusia. Pangeran Sutasoma diminta pendeta untuk membunuh raksasa. Tetapi apa yang terjadi? Pangeran Sutasoma tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena Pangeran Sutasoma menjalankan agama Buddha dengan baik, dengan taat. Sehingga di dalam agama Buddha kita dilarang untuk membunuh makhluk hidup. Ketika Pangeran Sutasoma berjumpa dengan raksasa tersebut tampak ganas dan wujud daripada raksasa tersebut berkepala gajah. Jadi sudah tidak berwujud seperti manusia lagi ya, sudah seperti raksasa yang menakutkan.
Dalam kejadian itu, Pangeran Sutasoma mau dimakan oleh raksasa itu. Tetapi ketika raksasa itu mulai menyerang, Pangeran Sutasoma mulai melawan hingga akhirnya raksasa itu terjatuh ke tanah dan menyerah. Karena menyerah dan tidak dibunuh oleh Pangeran Sutasoma, maka raksasa tersebut bertobat dan mendapatkan pelajaran agama Buddha dari Sutasoma, sehingga menjadi muridnya. Nah, jadi raksasa itu sudah tidak lagi gemar makan daging manusia, kan sudah bertobat ya, karena sudah belajar agama Buddha. Pangeran Sutasoma melanjutkan perjalanannya. Jadi setelah bertemu dengan raksasa, Pangeran Sutasoma kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan apa yang terjadi? Pangeran Sutasoma bertemu dengan seekor naga. Ya, jadi ketika yang pertama sudah bertemu dengan raksasa tadi yang suka dan gemar makan daging manusia, kemudian selanjutnya melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seekor naga. Naga pun sama, akhirnya kalah dan menjadi murid daripada Sutasoma. Untuk yang selanjutnya adalah ketika seekor naga sudah menjadi muridnya, Pangeran Sutasoma berjumpa dengan seekor harimau betina. Jadi harimau betina ini bukan hanya harimau betina biasa, tetapi harimau betina ini adalah harimau yang sangat kelaparan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Pangeran Sutasoma menawarkan dirinya untuk dimakan. Karena harimau tersebut sangat kelaparan, apakah bisa terbunuh oleh harimau tersebut? Ya, Pangeran Sutasoma akhirnya meninggal karena dimakan oleh harimau betina. Nah, karena perbuatan baik daripada Pangeran Sutasoma, maka Dewa Indra menghidupkan kembali Pangeran Sutasoma. Jadi setelah Pangeran Sutasoma ini meninggal dan mampu mengorbankan dirinya, ya kan, untuk binatang lain yang sedang kelaparan, kemudian Dewa Indra ini menghidupkan kembali Pangeran Sutasoma yang baik tersebut. Nah, anak-anak, demikian untuk KB 9 dan KB 10 yang telah Ibu jelaskan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan video tentang kisah seekor penyu raksasa. Ya, nah anak-anak bisa melihat di buku cetak dan bisa mengamati video kisah seekor penyu raksasa. Oke, selamat menyaksikan. Namo Buddhaya. Hari ini, Halo Guru akan menjelaskan materi untuk anak SD kelas 4. Judul dari pelajaran kita adalah Menolong dengan Ikhlas. Ada kisah Bodhisatta penyu. Pada suatu saat yang sangat jauh di masa silam, sang Bodhisattva terlahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tempat tinggalnya adalah di dalam samudra. Pada suatu hari, sebuah perahu besar berlayar di samudra itu dan memuat 500 orang pedagang di dalamnya. Tiba-tiba terjadi badai angin yang sangat besar. Badai itu dekat dengan tempat penyu raksasa yang sedang bersenang-senang. Badai angin topan itu sedemikian hebatnya, sehingga perahu tersebut tenggelam karenanya. 500 orang pedagang itu terapung-apung di tengah-tengah samudra. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, dengan badannya yang amat besar, sang penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Dimintanya mereka naik ke atas punggungnya.
Demikianlah penyu raksasa itu berenang-renang, mengangkut pedagang-pedagang sampai dengan selamat berada di pantai sebuah pulau kosong. Sang penyu itu, karena pekerjaan yang luar biasa beratnya, dia merasakan sangat letih, sangat kelelahan. Maka, setelah berhasil memberikan pertolongan kepada para korban bencana itu, ia pun tertidur di pantai. Sementara itu, pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa makan dan minum merasa sangat lapar. Mereka melihat-lihat pulau itu dengan harapan akan mendapatkan makanan, tetapi malang bagi mereka, sebab pulau itu ternyata setengah tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa. Timbul pikiran yang buruk dalam pikiran mereka ketika melihat penyu. Hal itu pun dapat dipahami dengan wajar. Memang, ketika orang merasa sangat lapar dan kemudian di hadapannya tersedia makanan lezat yang dapat menghilangkan rasa lapar, maka tentu akan timbul bermacam-macam pikiran yang biasanya tidak pernah muncul. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran para pedagang itu. Maka penyu tersebut menjadi gelisah dan terbangun dari tidurnya. Akhirnya, dengan kerelaan, penyu mengorbankan dirinya bagi pedagang-pedagang yang sedang menderita kelaparan. Para pedagang tertolong olehnya, dan karena timbunan karma baik mereka, tak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mau menolong mereka dari pulau itu dan kembali pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Pesan dan makna cerita. Buddha selalu menolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Beliau selalu berusaha menolong semua makhluk yang menderita tanpa pamrih. Menolong tanpa pamrih adalah perbuatan sejati yang tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Tolonglah selalu orang yang membutuhkan. Jangan mengharapkan orang membalas pertolongan yang telah kita lakukan. Kita tidak boleh menyesal setelah memberikan pertolongan. Jika kita memberikan pertolongan sejati, kita telah menjalankan ajaran Buddha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Buddhaya. Oke Nana, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Dan Ibu akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.